Atan, Honda, kereta, tanyakan aduh. Nggak lama lagi akan ada FOMC yang kemungkinan besar akan terjadi pemangkasan suku bunga. Di sisi lain, CEO dari BlackRock mengutarakan sovereign wealth funds beli saat Bitcoin turun. Apakah mungkin kedua katalis tersebut bisa membuat Bitcoin segera kembali naik lagi? Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya, secara singkat, padat, dan juga jelas. Jelas banget gak tuh? Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull maupun sisi bear. Jadi, supaya kalian gak ketinggalan infonya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik, nggak ada rugi ya bagi kalian. Kalau mau rugi ya silahkan dislike aja, supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Bukan saya kok yang rugi. Oh iya, Cuan Kripto ini ada grup Telegram ya. Di grup kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya juga sharing di koin apa dan harga berapa saya masuk market ya. Buat yang mau join ke grup, nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari berita yang agak mengejutkan nih. CEO-nya dari BlackRock mengatakan sovereign wealth funds itu membeli Bitcoin. Beliau menekankan dia tahu mereka membeli lebih banyak di kisaran 80.000. Ini hal yang sangat menarik nih, karena peminat Bitcoin itu bukan cuma retail dan institusi aja, tetapi sebuah negara juga menjadikan Bitcoin sebagai investasinya. Di beritanya juga dijelaskan, Larry Fink menegaskan negara membeli bukan sebagai perdagangan jangka pendek atau short term trade, tetapi sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang yang menggarisbawahi semakin kuatnya peran Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan juga hutang negara. Setelah kita telusuri lebih lanjut, 2 negara yang membeli Bitcoin dari dana SWF yaitu Abu Dhabi dan juga Luxembourg. Sepertinya mereka nggak mungkin investasi tanpa mengetahui asetnya ya. Ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa Bitcoin itu bisa berperan sebagai aset lindung nilai dari inflasi. Lanjut nih, sekitar 4-5 hari ke depan akan ada FOMC The Fed lagi ya. Itu di tanggal 10 Desember. Kalau masuk waktu kita di Indonesia itu tanggal 11-nya ya. Sekitar jam 2 pagi waktu Indonesia bagian barat. Sudah hampir pasti The Fed akan memangkas suku bunga lagi. Jadi bisa dibilang market itu sudah price in nih, atau sudah mengantisipasinya. Yang menariknya itu adalah nanti di data SEP. SEP itu merupakan pandangannya The Fed untuk kebijakan di masa mendatang. SEP terakhir di bulan September itu pandangannya The Fed di tahun 2026 sampai akhir tahun. The Fed hanya memangkas 1 kali aja nih. Nah, data SEP-nya itu yang akan membuat market sangat volatil nantinya. Kalau nantinya itu masih di 3,4, output ke market potensinya itu bisa sangat bearish. Kalau nanti angkanya itu 3,1, outputnya berpotensi netral menuju ke bearish sedikit. Dan untuk dapat output yang bullish, SEP Fed Funds Rate di 2026 itu harus di bawah 3. Yang kemungkinannya sangat kecil ya. Karena di FOMC minggu depan itu The Fed memiliki data yang minim akibat perilisan data makroekonomi yang ditunda karena US government shutdown. Kalau menurut pandangan saya pribadi, data SEP yang dirilis minggu depan itu nggak terlalu akurat karena minimnya data The Fed. Jadi nanti di SEP bulan Maret itu akan jauh lebih akurat lagi. Sayangnya karena market itu sifatnya forward looking, reaksi terhadap harga di minggu depan itu bisa sangat volatil. Bagi yang suka trading, waspada volatilitas tinggi ya. Kita akan update lagi nanti. Supaya kalian nggak ketinggalan update-nya, pastikan diklik tombol like dan subscribe-nya ya. Cepet kok, cuma 2 detik. Kalau nggak suka, dislike aja. Supaya algoritma YouTube nggak menampilkan video dari channel ini lagi. Sekarang kita lanjut ke teknikal deh. Beberapa hari lalu di Bitcoin memang kita ngeliat ada rebound dari 84.000. Sekalipun kita ngeliat di sini ada rebound dan juga struktur market yang membuat ada higher high baru nih ya. Harap waspada, bukan berarti itu merupakan tanda pembalikan arah. Pergerakannya juga masih kelihatan sangat korektif, yang sangat berpotensi ini merupakan masih bagian dari wave 4-nya. Corrective wave itu kan terdiri dari 3 wave ya. Dan yang saya lihat di sini itu masih tergolong pergerakan yang sangat korektif. Ini artinya masih berpotensi ada satu penurunan lanjutan yang terakhir untuk menyelesaikan wave 5-nya ini. Beruntungnya karena wave 4-nya ini ada kenaikan lagi sedikit, potensial bottom-nya itu pun jadi naik
naik. Terendah minggu lalu sebelumnya itu di 80.000, ini bisa ke visit lagi. Dan bahkan masih berpotensi ke kisaran 77 ribuan. Sekalipun nantinya itu extend, ekspektasi saya itu nggak sampai melebihi dari area support di bawah 70.000. Area 70.000 ini merupakan area support yang kuat banget, yang kecil kemungkinannya untuk langsung dijebol turun. Apalagi secara weekly itu kita udah overstretch banget ya, jauh di bawah EMA 21. EMA 21 ini merupakan pemisah antara bull dan bear yang terbukti secara historikal itu divisit berkali-kali. Jadi sekalipun nantinya ada penurunan terakhir, potensinya itu besar banget untuk rebound lagi ngevisit EMA 21-nya. Seharusnya di bulan Januari Bitcoin itu berpotensi ngevisit lagi kisaran 100.000. Kita lihat nanti deh ya, itu masih agak panjang. Lalu kalau kita ngeliat dari liquidation heat map, saat ini liquidity terbanyak itu masih ada di kisaran area atas nih. Pertama itu yang terdekat di 93.400-an dan yang lebih banyak itu mulai dari 94.100 sampai 94.700-an. Area yang terdapat banyak liquidity ini tuh berpotensi divisit seperti yang sebelum-sebelumnya ini ya, dan juga bisa menjadi resistance jika ada order beli besar. Kalau areanya di bawah itu berpotensi menjadi support. Lalu kalau kita turun ke time frame 4 jam, Bitcoin ini seperti membuat channel ya. Sayangnya di sini tuh kebentuknya ascending channel atau channel naik. Secara probability kebanyakan ascending channel itu breakout-nya ke bawah. Ditambah di time frame 4 jam ini juga kita ngeliat ada hidden bearish divergence yang kebentuk. Jadi waspada, masih berpotensi ada satu penurunan terakhir sebelum kita ngeliat ada relief rally. Kemungkinan besar dalam 2 minggu itu udah selesai penurunannya ya. Dan sepertinya di FOMC atau sekitar tanggal 16 tuh, saat perilisan data ketenagakerjaan yang sebelumnya ditunda rilis tuh. Tanggal 16 ada data NFP bulan Oktober dan November. Ini bisa menjadi pemicu volatilitas di market. Dan untuk invalidasi supaya Bitcoin nggak turun lagi nih ya, kita harus melihat dalam waktu dekat itu Bitcoin ada kenaikan yang signifikan melewati 101. Dan itu harus terjadi dengan cepat. Tapi untuk kemungkinan ini kelihatannya lebih kecil ya untuk terjadi. Selebihnya nanti kita akan update lagi deh ya. Buat yang mau tahu strategi apa yang saya gunakan dalam keadaan market seperti ini, itu tersedia di grup ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya juga sharing di koin apa dan harga berapa saya masuk market ya. Request koin, tanya jawab, dan konsultasi tentang trading plan itu juga bisa sama saya. Buat mau langsung join lewat membership YouTube itu juga tersedia, tapi lebih mahal karena kena pajak. Kalau mau dapat harga lebih murah, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.